Ya pemirsa, kita kembali lagi, pastinya juga masih di program UI Corner, masih bersama saya Armian dan juga Ibu Julaika, ya pastinya juga ketua program studi dari S1 Ilmu Gizi. Nah ini kita lanjut lagi ya untuk bincang-bincang kita, supaya kita juga lebih mengenal ya program studi Ilmu Gizi itu seperti apa. Oke, nah terus Bu, kalau misalnya kita berbicara tentang aktivitas mahasiswa ya sehari-hari, apa saya juga berkuliah, nah pasti juga mereka tuh setiap jurusan punya himpunan mahasiswa ya, atau juga mungkin UKM apa aja gitu. Nah jadi kalau bisa di S1 Ilmu Gizi ini itu kegiatan-kegiatannya atau juga UKM-nya, himpunannya itu seperti apa gitu Bu? Ya, untuk mahasiswa ya, mereka punya organisasi itu namanya Himagi ya. Jadi di situ mereka punya program-program juga, ya program-program yang mereka akan lakukan ya. Ada kepengurusannya juga di situ ya. Nah, jadi organisasi itu berjalan dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan juga ya banyak ya. Mereka melakukan ini misalnya seminar gitu kan, kemudian juga membuat ini gerakan-gerakan germas ya, misalnya nih insya Allah nih ke depan kita ada Hari Gizi Nasional ya. Nah, kita juga sudah sedang merencanakan kegiatan mahasiswa apa yang akan kita lakukan untuk melakukan ini ya, menggerakkan masyarakat gitu. Nah, jadi banyak sekali aktivitas mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan ini, Pak. Oke. Nah, terus juga prestasi-prestasi dari mahasiswanya sendiri nih Bu ya, mungkin dalam bidang gizi atau di S1 Ilmu Gizi ini, nah pasti banyak gitu. Nah, mungkin diantaranya mungkin apa saja sih Bu ya, mungkin yang baru-baru ini gitu ya, yang paling grace gitu. Iya. Jadi kita ini sebenarnya lulusan kita ini terus terang itu belum begitu banyak ya, tapi insya Allah ya prestasi yang sudah mereka dapatkan itu sudah cukup banyak ya Pak. Di antaranya itu pernah ya memenangkan lomba waktu itu ini poster untuk edukasi gizi juga pernah ya. Kemudian yang baru-baru ini mereka mendapatkan hibah dana untuk pengabdian masyarakat ya, dengan melakukan inovasi produk makanan yang bisa membantu penanganan stunting ya. Jadi ini dari BKKBN ya. Jadi mereka sekarang ini sudah pada tahap pelaksanaan ya, yang terus dimonef oleh tim dari BKKBN. Ya, ini juga lumayan persaingannya tuh Pak, karena tidak semua usulan-usulan itu diterima gitu kan. Jadi alhamdulillah ya mahasiswa kita itu mendapatkan itu Pak. Iya, nah luar biasa sekali itu ya. Nah pasti juga untuk semakin cepat, apalagi juga Universitas Budaya Indonesia ini kan juga hampir semua program studi Bu ya, itu selalu melakukan networking, kerjasama gitu dengan pengembangan MOU gitu. Nah terus kalau misalnya untuk progres MOU yang sudah berjalan Bu ya, atau juga mungkin yang akan kalau di S1 Ilmu Gizi ini bagaimana nih Bu perkembangannya gitu? Ya, jadi untuk MOU yang sudah ada itu kita selama ini masih pada MOU yang dengan institusi-institusi yang memang mendukung pembelajaran mahasiswa ya, seperti misalnya dengan rumah sakit ya, kemudian dengan dinas kesehatan itu sudah ya, karena ini terkait dengan pelaksanaan tadi Tridharma Perguruan Tinggi juga, kemudian juga dengan organisasi profesi ya, dengan Persagi sendiri juga kita sebenarnya ini sudah berjalan ya, tapi belum ini saja belum diresmikan saja untuk MOU-nya ya, dan ini akan segera dilakukan ya insya Allah. Kemudian kita juga kedepannya ya, karena kita berharap mahasiswa ini juga bisa mendapatkan pembelajaran dari institusi lain itu lebih banyak ya, kita akan
melakukan MOU dengan hotel-hotel ya yang terkait dengan nanti penyelenggaraan makanan di restorannya ya atau rencananya kita akan kembangkan ke hotel-hotel itu ya, dan tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kita juga bisa melakukan MOU dengan tidak hanya di lingkungan di sini ya di Aceh ya, tapi juga kita akan mencoba menerobos keluar ya. Dan kalau untuk yang di luar sendiri kita memang kan UI sendiri itu sudah bekerja sama dengan Malaysia ya, itu kan sudah ini. Jadi kita nggak menutup kemungkinan nanti anak-anak juga bisa melakukan misalnya magang ya. Ya memang ini sebenarnya sudah berjalan ya. Ya hanya saja mungkin ini kan tergantung dari kemauan dari mahasiswanya sendiri nih ya. Ini jadi kalau kedepannya ya kita bisa mungkin kerjasama dengan Malaysia atau mungkin ke rumah sakit di Medan gitu kan, atau mungkin di tempat lain ya. Itu program ke depan yang akan insya Allah akan kita jalankan. Iya, nah ini juga menarik sekali ya gebrakan-gebrakan untuk selanjutnya dari S1 Ilmu Gizi ini sendiri. Oke, nah ini juga menjawab dari pertanyaan pemirsa di rumah nih Bu ya. Mungkin kalau seandainya nanti sudah berkuliah di S1 Ilmu Gizi ini ya, nah atau juga mungkin profesi-profesinya atau juga lulusan-lulusannya itu juga bakal berprofesi sebagai apa gitu untuk kedepannya gitu, untuk karirnya gitu Bu ya. Nah jadi mungkin setelah lulus bisa jadi apa gitu, di bidang apa gitu ya. Nah kalau dari Ilmu Gizi ini sendiri lulusannya. Iya, jadi peluang kerja untuk lulusan sarjana gizi ini sebenarnya sangat luas. Iya benar. Ya, kalau kita ingin menggapainya itu tidak hanya pada satu wilayah saja, artinya tidak di Aceh saja gitu kan. Kalau ingin kita kembangkan ya nasional maupun internasional sebenarnya peluangnya banyak gitu kan. Nah seperti misalnya mereka itu kan punya kemampuan dalam hal mengambil keputusan dalam penentuan status gizi kan, artinya mereka bisa bekerja ya pada misalnya di puskesmas ya sebagai tenaga pelaksana gizi ya, yang di situ juga mereka bisa menentukan permasalahan gizi yang ada di masyarakat ya. Nah kemudian juga bisa di rumah sakit ya sebagai dietitian ya, melakukan asuhan gizi pada pasien ya. Kemudian juga di rumah sakit juga bukan hanya itu ya, tapi juga bisa mereka sebagai pengawas dalam penyelenggaraan makanan ya, apakah itu di rumah sakit ataukah di perusahaan catering misalnya ya. Nah, kemudian juga atau di perusahaan-perusahaan makanan ya, ini juga bisa ya. Kemudian juga bisa sebagai ini melakukan pelayanan gizi ini bisa di klinik ya, kemudian juga bisa di misalnya membuka klinik-klinik konseling gizi ya, benar. Atau di mungkin perusahaan-perusahaan yang mempunyai klinik untuk pegawainya gitu kan. Nah ini juga bisa ya memberikan konseling gizi gitu kan, bagaimana supaya status gizinya baik, meningkatkan kinerja dari produktivitas dari SDM di suatu perusahaan ya. Ini bisa juga, atau juga mengelola ini makanan atlet ya. Jadi bagaimana misalnya seorang atlet ini supaya prestasinya lebih tinggi ya. Ya jadi kan makanannya juga kan harus dijaga ya. Jadi ini itu juga bisa ya. Nah jadi banyak yang bisa dilakukan, atau sebagai dosen peneliti ya. Nah ini juga atau sebagai inspirator gizi juga bisa sebenarnya.
Jadi dengan dia sebagai ahli gizi ini bisa menjadi contoh pada masyarakat bagaimana sih membuat ini tubuh ini menjadi misalnya tetap status gizinya baik gitu kan. Ini memberikan contoh-contoh kesehatan yang baik ya. Itu juga sebenarnya banyak yang bisa lakukan. Ya jadi banyak peluang-peluangnya sebenarnya Pak. Iya, pasti sangat luar biasa sekali ya. Apalagi juga sekarang itu banyak yang ahli gizi ya, yang sekarang ini yang mungkin semua orang ya bisa sudah punya seperti konsultan pribadi gitu ya untuk ahli gizi. Nah itu juga bisa mungkin secara freelance atau juga secara official. Nah ini kayak luar biasa sekali perkembangan gizi ke depannya atau juga ilmu gizi ini, apalagi juga dalam hal peluang kerja. Oke. Ya mungkin yang terakhir Ibu pesan untuk pemirsa di rumah ya, atau juga untuk mungkin adik-adik yang baru lulus atau juga buat para orang tua. Nah ini yang masih bingung kayaknya juga mungkin, atau juga yang kayaknya juga punya cita-cita ingin jadi ahli gizi. Nah ini langsung aja nih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah apa nih Bu? Ya. Baik, pada masyarakat ya, terutama adik-adik yang masih bingung mungkin ya, ingin jadi apa, kemudian mau kuliah di mana ya. Ya ini program studi ilmu gizi Universitas Ubudiyah ini mungkin bisa menjadi tempat tujuan dari adik-adik ini untuk menggapai cita-cita ke depan ya, karena tadi profesi yang bisa dijalankan ketika selesai menempuh pendidikan ini juga peluangnya cukup banyak ya. Nah, termasuk ini saya lupa tadi sampaikan juga Pak, ini termasuk dia bisa juga mengembangkan kuliner gitu kan. Iya, ya, benar. ini juga bisa ya. Bisnis jadi banyak sekali, jadi nggak harus bergantung kepada pemerintah atau perusahaan lain, tapi kita juga bisa wirausaha ya, ini juga bisa ya. Jadi mari ya kepada semua orang tua mungkin yang punya anak ya, bisa mengarahkan anaknya untuk kuliah di ini ya, di program studi ilmu gizi ini Universitas Ubudiyah ya. Karena di sini selain menyediakan pendidikan yang insya Allah baik ya, untuk pembelajaran mahasiswanya yang baik ya, juga bisa untuk bisa mencapai ya, apa yang diharapkan. Oke, ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak nih Bu Zulaikha untuk kesempatannya ya, untuk waktunya, sehingga kita juga bisa ngobrol-ngobrol dan tentunya juga bisa memberikan pengetahuan baru buat pemirsa di rumah, dan juga sekaligus bisa menginspirasi dan lebih mengenal pastinya program S1 Ilmu Gizi yang kayak juga ini menjadi salah satu yang favorit dan sudah terakreditasi B. Nah, langsung bergabung di Universitas Budaya Indonesia buat kamu yang ingin berkuliah di S1 Ilmu Gizi. Oke, kalau begitu kita langsung pamit dulu ya. Terima kasih banyak ini untuk waktunya juga buat pemirsa. Nah, langsung dari studio UB On TV kita berdua pamit. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.